Pihak panitia diminta bikin video yang menyatakan bahwa diskusi internasional itu tidak membahas nasab. Tidak ada hadis Nabi, hormatilah keturunanku. Tidak ada. Ada itu Habib di dalam ceramahnya, hormatilah keturunanku. Siapa orang yang menolong keturunanku, maka aku akan membalasnya di akhirat. Hadis palsu itu. Pasti hadis palsu. Yakin, seyakin-yakin. Menanggapi soal polemik nasab ini. Jadi semakin hari ini semakin amburadul ya. Ya, Robito Alawiyah. Habib-habib klan Ba'alawi ini semakin kesini mereka mengupayakan banyak drama dan drakor, melakukan alibi-alibi, cara-cara yang licik untuk terus memberikan pembodohan terhadap masyarakat Indonesia. Ketika mereka merasa dikoreksi nasabnya, justru mereka memberikan tanggapan-tanggapan yang irrasional, tidak masuk akal. Bagaimana upaya mereka menggagalkan banyak hal, terutama penyuaraan tentang nasab batil Habib Ba'alawi ini. Setiap ada diskusi-diskusi yang membahas tentang nasab Ba'alawi ini, mereka selalu ketar-ketir, khawatir, mereka panik, lalu bikin banyak alibi dan drama. Kemudian bagaimana mereka bisa menggagalkan acara tersebut dengan berbagai macam cara. Dan contohnya acara di UIN, acara diskusi untuk membahas migrasi agama oleh klan Ba'alawi ini sekarang sudah batal. Dan ini adalah sebuah keberhasilan mereka dalam mengupayakan menggagalkan semua penyuaraan tentang batalnya nasab mereka. Dan kali ini kita akan melihat dialog pamret menaramadinah.com. Ketika mendengar bahwa acara di UIN ini batal, maka Pamret Madinah menghubungi Kiai Imaduddin Utsman untuk memastikan dan mengklarifikasi itu. Maka terjadilah dialog sebagai berikut. Soal podcast di Pada Suka TV saya ditanya, kemudian saya ungkapkan dan akan sampaikan diskusi internasional itu tentang bahasnya nasab Ba'alawi. Saya memang diundang LP3M UIN Wali Songo Semarang, yaitu sebagai pembahas nasab Ba'alawi. Tujuannya untuk menjelaskan kepada masyarakat di mana nasabnya Ba'alawi itu batilun. Lalu pagi-pagi pihak Robito Alawiyah menghubungi panitia diskusi internasional UIN Wali Songo Semarang, kemudian dikomunikasikan kepada saya bahwa Robito Alawiyah keberatan. Pihak Robito Alawiyah hanya ingin bahas sejarah, bukan membahas nasab. Yang akan dikirim dalam diskusi internasional itu adalah Alwi Alatas dan Hamid Alatas. Ini ada bukti screenshotnya. Mereka ingin sesuai kesepakatan. Robito Alawiyah lewat WA menyatakan diskusi publik pada 10 September 2024 itu hanya membahas sejarah saja, tidak membahas nasab. Saya ahli nasab sesuai yang saya teliti dan Prof. Qurtubi ahli sejarah. Pihak panitia diminta bikin video yang menyatakan bahwa diskusi internasional itu tidak membahas nasab. Tidak jadi bikin video karena keburu ada orang mengaku aparat menyampaikan agar tidak melanjutkan diskusi internasional disebabkan adanya ancaman keamanan. Ya, Mas Yusuf Pada Suka TV bikin Robito Alawiyin khawatir sehingga acara jadi batal di UIN Wali Songo dengan alasan keamanan. Kompornya Mas Yusuf Pada Suka TV itu, Pada Suka TV ini, sehingga banyak yang ingin tahu informasi soal polemik nasab Ba'alawi. Nah, Robito Alawiyah khawatir karena banyak yang ingin tahu. Ya, ingin tahu polemik nasab Ba'alawi ini bukan orang Indonesia saja, tapi orang luar negeri, yaitu orang Mekah, Yaman, dan Malaysia lewat Pada Suka TV. Sebab Pada Suka TV merupakan channel favorit mereka.
guna mendapatkan informasi. Saya mengapresiasi kepada panitia UIN Wali Songo yang bersedia menaikkan bahasan nasab Alwi di tingkat perguruan tinggi negeri Islam. Nanti ada solusi di tengah-tengah masyarakat, walaupun hasil diskusi itu bukan kesimpulan atau keputusan, tapi minimal masyarakat mengetahui dalil-dalilnya. Di mana saya meyakini, semakin yakinnya bahwa Ba'alwi ini bukan keturunan Nabi Muhammad. Juga masyarakat akan mengetahui dalil-dalil Rabithah Alawiyah, karena yang didiskusikan itu akan mengetahui hal yang hakul yakin. Sedangkan yang dilakukan di Rabithah Alawiyin itu tertutup dengan mengundang banyak orang, bukan mencari hakul yakin tapi tanda belum menyerah bahwa tetap cucunya Nabi Muhammad. Saya memahami hal itu selaku peneliti, bahwa apa yang diyakini selama ini, kemudian mempelajari kitab-kitab yang saya sampaikan, ternyata tidak ada nama Ubaidillah dan Faqih Muqaddam di kitab dari abad 4 hingga abad ke-9. Mereka kemudian gundah gulana, kemudian mereka mencari alibi-alibi untuk meyakinkan dirinya dan pendukungnya. Kita lihat saja nanti tanggal 7-8 September 2024 diskusi di Rabithah Alawiyah secara tutup, tapi saya tidak datang.